Sang anak jualan pisang, si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Ada momen menarik saat Ketua KPK Nawawi Pamolongo menghadiri acara korupsi dan konflik kepentingan yang diselenggarakan oleh Indonesian Corruption Watch atau ICW. Dalam acara tersebut, Nawawi menjelaskan terkait konflik of interest di hadapan para mahasiswa. Namun, sebelum memulai, Nawawi membacakan sebuah pesan yang dikemas dalam bentuk pantun. Sang anak jualan pisang, si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Tapi izinkan dulu saya mengawali paparan ini dengan, ini bukan pantun, tapi lebih pesan yang tak bijak gitu. Jadi bukan pantun tapi pesan tak bijak. Kalau biasanya pantun itu setiap bait itu diikuti dengan kata cakep. Ini jangan diikuti dengan kata cakep. Cakep itu sudah hal yang, ini pada cakep semua, ngapain kita ulangi pernyataan cakep. Tapi diganti dengan kata coy. Itu artinya conflict of interest. Jadi selalu mengingatkan kita bahwa conflict of interest itu sangat-sangat hati-hati untuk mengelolanya. Sang anak jualan pisang, si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Saya minta pesan tak bijak ini tetap menjadi konsumsi di sini. Kalau ada yang sampai memviralkan, saya akan menetapkan royalti gitu. Royalti itu untuk saya gunakan. Forum ini saya pikir tidak tepat kalau kemudian saya gunakan untuk seperti materi yang diberikan oleh teman-teman kedeputian pencegahan kepada saya. Sekedar memaparkan apa yang namanya conflict of interest itu. Rasanya kurang pas. Apa definisi itu? Itu sudah adalah di benak kita semua di sini, saya percaya bahwa itu sudah ada. Apa conflict of interest itu? Saya lebih senang kalau kemudian kita berdiskusi di sini bagaimana soal pengaturan, soal instrumen conflict of interest ini di dalam regulasi peraturan kita dengan segala konsekuensinya gitu. Tadi sudah dipaparkan termasuk oleh Mbak Rifana tadi gitu, fenomena daripada ekses sebuah conflict of interest gitu. Jadi tidak perlu bagi saya untuk apa sih konflik of interest itu gitu. Kemudian kemarin ada fenomena gimana? Ketika ada seorang petinggi negeri gitu, anaknya mencalonkan diri sebagai seorang cawapres gitu. Bapaknya memangku jabatan presiden. Ada tidaknya soal konflik of interest di sini? Dengan kebijakan yang dilakukan dengan penyerahan bansos misalnya dalam situasi yang semacam itu kembali kepada diri kita. Ada conflict of interest tidak di dalam itu? Itu bagian gambaran. Ada menteri-menteri yang masih menduduki jabatannya, ikut menjadi kandidat calon presiden gitu. Bagaimana mempertanyakan tidak ke dalam dirinya bahwa ada conflict of interest enggak di sini? Adakah kebijakan yang dilakukannya yang tidak berinteresting dengan soal kepentingannya menjadi kandidat calon presiden gitu. Itu adalah bagian bahwa ini adalah persoalan conflict of interest. Banyak hal di samping itu saja yang menjadi persoalan. Nah di KPK ini ada di dalam ketentuan Undang-Undang KPK tentang tugas KPK dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi. Ini sesuai dengan modulnya barangkali korupsi dan conflict of interest gitu. Pasal 8 dari Undang-Undang 19 2019 itu merumuskan bahwa
dalam kaitan dengan tugas pencegahan, KPK itu memiliki kewenangan sejumlah di situ. Ada instrumen-instrumen apa saja pencegahan yang dilakukan oleh KPK. Misalnya LHKPN. Kemudian yang tadi disebut oleh Mbak Rihana, gratifikasi gitu. Kita punya keinginan bahwa bagaimana kalau pengelolaan konflik kepentingan ini itu menjadi salah satu instrumen juga yang diberikan pembentuk undang-undang kepada KPK. Jadi KPK lah yang menjadi sentral induk dalam regulator pengaturan mengenai konflik kepentingan. Ketika kita dihadapkan dengan fenomena kemarin seperti ada seorang menteri kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur, mencalonkan diri sebagai calon presiden gitu. Dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada KPK menjadikan bahwa konflik of interest ini sebagai instrumen sebagaimana LHKPN yang gratifikasi, dia bisa muncul sebagai wasit kemudian manipulate, offside. Anda harus mundur dari situ baru melanjutkan pencapresan atau menjadi calon gubernur, menjadi calon bupati, Anda harus mundur dari. Kami punya keinginan seperti itu bahwa soal konflik of interest itu biarlah menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi yang diberikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini tentu saja berkonsekuensi kepada kemungkinan direvisinya lagi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi itu.